Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial secara lengkap bagaimana untuk mendaftar CPNS tahun 2024. Tutorial ini dimulai dari membuat akun teman-teman, kemudian login akun, pengisian biodata, memilih jenis seleksi, mendaftar formasi, pengisian riwayat, unggah dokumen sampai resume akhir pendaftaran. Jadi dari cetak kartu akun sampai cetak kartu CASN. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita bahas. Langkah pertama yaitu pembuatan akun. Nah, teman-teman silahkan mencari SSCASN di browser, terserah mau menggunakan apa. Di video ini saya menggunakan Mozilla Firefox, teman-teman. Nah, teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silahkan teman-teman kalau sudah punya akun masuk, jika belum kita buat akun baru, kita klik bagian buat akun. Di langkah pertama ini silahkan teman-teman lihat ada integrasi dengan kamera, teman-teman tekan allow. Kalau teman-teman tidak allow nanti tidak bisa swafoto. Kemudian untuk yang pertama kita mengisikan identitas dulu, kita isikan semua data-data yang diminta sesuai dengan yang diminta ya teman-teman. Kalau sesuai KTP ya KTP gitu. Oke, kita isikan. Nah, kemudian pada bagian ini silahkan teman-teman masukkan nama kabupaten kota tempat KTP diterbitkan. Caranya teman-teman tuliskan 4 huruf ya, karena kalau tidak 4 huruf itu tidak akan muncul. Kemudian nomor HP yang aktif. Pastikan nomor HP ini aktif ya teman-teman. Kemudian email juga email yang aktif. Jika sudah, teman-teman silahkan tuliskan captcha-nya. Sesuaikan dengan yang ditulisan. Kemudian setelah itu teman-teman klik lanjutkan. Nah, ini ada konfirmasi. Jika sudah sesuai teman-teman klik ya. Jika ada yang ingin teman-teman ubah maka klik tidak. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke langkah kedua. Teman-teman masukkan nama kabupaten sesuai dengan ijazah ya teman-teman. Setelah itu jenis kelamin. Setelah itu teman-teman silahkan masukkan KTP-nya ya. Jika belum muncul kita pilih all file, kita pilih KTP dan kita open. Nah, KTP kita sudah berhasil diunggah. Selanjutnya kita di sini memasukkan swafoto teman-teman. Di situ sudah ada contoh swafoto yang benar. Jadi sesuaikan dengan itu. Oke, kita ambil foto. Oke, setelah sudah kita lanjut isikan password dan konfirmasi passwordnya teman-teman. Silahkan buat password yang mudah teman-teman ingat dan kuat ya. Kuat di sini berarti gabungan dari berbagai macam karakter. Kemudian kita masukkan lagi ke konfirmasi password. Nah, kemudian kita buat pertanyaan pengaman 1. Jadi kalau teman-teman lupa akun, bisa teman-teman perbaiki dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan teman-teman pilih mau apa. Misal saya pilih di sini, siapakah presiden Indonesia favorit kamu? Kita tulis jawabannya ya. Kemudian yang kedua, nama panggilan di keluarga. Ini kayaknya mudah juga saya ingat. Kemudian jawabannya. Setelah semua teman-teman isikan dan teman-teman sudah cek keseluruhan datanya, kita masukkan captcha. Ini yang terakhir. Sesuaikan juga captcha-nya. Kemudian setelah itu teman-teman klik lanjutkan. Di sini terjadi galat. Jangan lupa fotonya disimpan ya teman-teman sehingga tidak terjadi galat. Oke, jika sudah kita klik lanjutkan ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman silahkan cek kembali datanya, karena setelah teman-teman melakukan proses pendaftaran akun, maka data tempat tanggal lahir, pas foto dan sebagainya itu tidak bisa diubah lagi teman-teman. Jadi pastikan semua datanya benar. Dan jika teman-teman merasa datanya semua sudah sesuai, teman-teman klik proses pendaftaran akun. Nah, di sini ada konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang teman-teman yakini. Kemudian jika sudah yakin pilih ya. Nah, ini sudah berhasil pendaftaran akunnya. Pendaftaran selesai. Teman-teman silakan cetak pendaftaran akunnya. Kita klik OK.
Nah, ini adalah kartu informasi akun teman-teman. Kemudian kita masuk ke akun yang sudah kita buat teman-teman. Jadi pada tampilan SSCASN ini kita klik bagian masuk. Ini kita klikkan OK teman-teman. Nah, kita masukkan nick dan password yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita masukkan captcha-nya. Jadi usahakan besar kecilnya itu sama. Jika sudah, kita klik masuk. Untuk pengisian data akun kita mulai dari biodata. Nah, teman-teman silahkan lengkapi data yang diminta sesuai dengan petunjuknya. Pada bagian biodata ini kita memasukkan nama, kemudian gelar, tempat tanggal lahir. Pastikan data yang teman-teman masukkan itu sesuai dengan data yang ada di KTP dan ijazah. Nah, untuk penulisan gelar, kalau teman-teman tidak punya gelar depan, diisikan strip saja. Kemudian untuk pengisian gelar belakang, itu sesuaikan dengan gelarnya ya. Jadi gelar teman-teman apa, diisikan. Di situ ada petunjuknya, Eskom, AMD. Kemudian untuk alamat itu sampai kecamatan, karena untuk provinsi dan kabupaten itu diisikan. Nah, jangan lupa untuk mengisikan tanda tangan. Nah, apabila semua datanya sudah teman-teman periksa dan perbaiki, silakan teman-teman tulis captcha dan klik selanjutnya agar datanya tersimpan. Nah, jika sudah, teman-teman kita lanjut ke pemilihan formasi. Jadi silakan teman-teman pilih formasi. Nah, sini baru ada CPNS, maka kita pilih CPNS. Kemudian untuk data peserta X THK2. Kemudian untuk pemilihan formasi, di sini teman-teman jenis seleksi sudah teman-teman pilih tadi, yaitu CPNS. Kemudian untuk instansi silahkan teman-teman masukkan. Teman-teman memilih di instansi mana. Jadi entah kabupaten, kota, provinsi ataupun kementerian. Nah, di sini ada peringatan teman-teman untuk waktu pendaftaran tuh sesuai dengan pembukaan kemarin tanggal 20 bulan 8. Nah, untuk penutupannya juga akan diakhiri sesuai dengan timeline waktu yang ada di BKN. Akan tetapi untuk Kemendikbud dan Kemenak itu kan diperpanjang. Tapi kalau teman-teman ambil selain dua itu sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Jadi silahkan teman-teman akhiri sebelum batas waktu yang sudah ditetapkan oleh BKN. Kemudian untuk jenis formasi kita pilih yang umum. Jadi sesuaikan ya teman-teman, mau pilih yang kumlot atau yang disabilitas. Jika yang teman-teman pilih adalah tenaga kesehatan, silakan teman-teman centang pada bagian kotak itu, tapi jika tidak maka tidak perlu teman-teman centang. Kita klik pilih. Nah, sudah terkunci teman-teman untuk formasi yang kita pilih. Selanjutnya kita memasukkan pendidikan kita. Untuk pendidikan silakan teman-teman pilih teman-teman lulusan apa. Kemudian untuk jabatan itu akan muncul otomatis ya teman-teman dari instansi yang sudah teman-teman pilih sesuai dengan formasi. Kemudian untuk lokasi formasi juga akan otomatis muncul. Untuk lokasi ujian, nah di sini kita memilih teman-teman mau ujian di mana nanti ketika lolos ke tahap SKD. Jadi sesuaikan dengan lokasi terdekat dari tempat teman-teman ya. Karena teman-teman harus datang ke lokasi tempat ujian diselenggarakan. Jadi di sini ada pilihan lokasinya, silahkan pilih yang terdekat. Karena kalau teman-teman sudah memilih lokasi, teman-teman tidak bisa menggantinya lagi. Misal sekarang teman-teman pilih di lokasi A, kemudian saat mau ujian teman-teman pindah ke lokasi B, itu tidak bisa teman-teman. Jadi silakan pertimbangkan sebaik-baiknya. Kemudian IPK, kemudian tanggal ijazah kita masukkan. Jenis PT-nya udah pasti dalam negeri ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman luar negeri silakan pilih yang luar negeri. Kemudian masukkan nama kampus teman-teman, bukan singkatan ya. Jadi kalau UGM tulisannya ya Universitas Gadjah Mada atau universitas apa, silahkan masukkan nama kampus teman-teman sampai muncul pilihan dan bisa dipilih.
Kemudian untuk nama PT sesuai ijazah ini dituliskan lengkap teman-teman. Kemudian untuk nama prodi, setelah teman-teman memilih nama prodi akan muncul pengisian akreditasi UNIF dan akreditasi prodi. Jadi kita pilih. Begitu juga dengan akreditasi prodi ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan saat teman-teman lulus. Kemudian kita memasukkan nomor ijazah dan juga tahun lulus teman-teman. Jika sudah semua silakan teman-teman cek kembali, jangan sampai ada yang salah. Karena kalau sudah teman-teman resum, teman-teman akhir pendaftaran ini tidak bisa diubah. Setelah teman-teman cek dan yakin datanya sudah benar, teman-teman masukkan captcha-nya agar data yang teman-teman sudah isikan bisa tersimpan. Kemudian teman-teman klik selanjutnya. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk mengisikan data riwayat, yaitu riwayat kerja dan riwayat publikasi ilmiah. Namun di sini sifatnya opsional ya teman-teman. Jadi kalau tidak punya, dilewati saja, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda silahkan teman-teman isikan sesuai dengan yang sudah teman-teman jalani. Misal pernah bekerja di mana, jabatannya apa, dari kapan sampai kapan gitu. Untuk karya ilmiah di sini mungkin jurnal ya, jurnal atau karya tulis, publikasi seperti itu. Kita klik selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman pada bagian ini kita diminta untuk mengunggah dokumen sesuai dengan yang tertulis di sini. Jadi di sini ada 8 dokumen yang harus teman-teman unggah. Jadi sesuaikan ya, kalau diminta apa, di uploadnya apa, jangan sampai salah upload seperti itu. Karena kalau teman-teman salah upload itu statusnya akan TMS, tidak memenuhi syarat. Kemudian perhatikan juga size-nya ya. Di sini sudah tertulis untuk size-nya seperti surat pernyataan 1000 KB atau 1 MB. Kemudian pas foto formal 500 KB. Jadi jangan sampai melebihi itu karena tidak bisa teman-teman upload. Untuk surat pernyataan dan surat lamaran itu dibubuhi e-materai dulu teman-teman. Cara untuk membubuhinya, jika teman-teman belum paham, bisa teman-teman cek di video ini atau teman-teman klik di pojok kanan atas. Nah, setelah semua berhasil kita unggah, teman-teman bisa ngecek kembali dengan cara klik lihat. Nah, ini akan terbuka dokumennya. Teman-teman cek satu persatu. Kalau ada kesalahan bisa teman-teman unggah kembali. Nanti secara otomatis dokumennya akan tergantikan dengan dokumen yang terbaru. Kita cek surat lamaran. Saya cek satu persatu ya teman-teman. Akreditasi di sini saya gabungkan antara yang universitas dan prodi. Kemudian ijazah asli. Jadi kalau diminta ijazah asli ya teman-teman. Kemudian transkrip nilai. Dan terakhir pas foto formal. Setiap dokumen yang diunggah tidak korup, filenya terlihat, tidak pecah, dan sesuai persyaratan. Jadi semua hal-hal ini silahkan teman cek kembali secara berulang-ulang agar tidak terjadi kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan sudah otomatis tidak akan memenuhi syarat. Itu sudah pasti terbaca oleh sistem tidak memenuhi syarat. Jadi diulang-ulang kembali, silahkan cek sampai teman-teman betul yakin baru dilakukan resum. Jika teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa ke selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Nah, pada bagian resum pendaftaran ini kita diminta untuk mengecek kembali data formasi yang sudah kita isikan untuk sebelum diakhiri. Jadi di sini kita mencentang datanya jika sudah sesuai, dari jenis seleksi, kemudian nama instansi, jabatan, jenis formasi, dan lokasi formasi. Itu silahkan teman-teman centang kalau sudah sesuai dengan yang teman-teman tulis atau teman-teman inginkan. Oke, ini kita centang, ini juga kita centang. Kemudian
Untuk ini lokasi tes juga kita centang jika sudah sesuai. Kemudian gelar depan tidak ada, kita kosongkan. Nama sesuai ijazah, gelar belakang ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, kemudian nama PT atau sekolah. Setelah itu pendidikan, tahun lulus, kemudian IPK. Kemudian agama, status perkawinan, tinggi badan, alamat domisili, kabupaten kota, provinsi, nomor HP, nomor telepon, email, dan jenis disabilitas. Setelah itu kita mengecek kembali dokumen juga yang sudah kita unggah teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat dengan cara teman-teman klik. Jika sudah sesuai bisa teman-teman centang. Pada bagian ini teman-teman saya percepat saja karena di awal tadi sudah saya cek ya. Ini saya cek sebenarnya, cuman untuk mempersingkat durasi saya langsung saja, karena sudah saya cek langsung saya centang semua. Ini yang terakhir kita centang. Setelah sudah, jangan lupa teman-teman cek lagi dari awal ya, jangan sampai ada data yang salah. Kemudian kita ke bagian bawah, di sini ada petunjuk mengenai resume. Jadi yang pertama silahkan teman-teman klik centang. Jadi kita centang pada bagian itu. Kemudian jika ada yang belum sesuai datanya silahkan diperbaiki, karena setelah teman-teman mengakhiri proses pendaftaran ini, data yang sudah teman-teman masukkan tidak akan bisa diubah lagi. Begitu juga dengan dokumen yang telah terupload. Kemudian jika teman-teman tidak mengakhiri pendaftaran ini sampai batas waktunya, maka teman-teman tidak akan lanjut ke tahap verifikasi berkas oleh instansi, sehingga tahap ini penting untuk teman-teman lakukan demi memastikan pendaftaran teman-teman semua sudah tersubmit. Ini jika sudah, kita klik saya setuju dan kita klik akhiri proses pendaftaran. Nah, di sini ada peringatan, setelah pendaftaran diakhiri, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran yang sudah teman-teman masukkan. Jika sudah yakin, teman-teman bisa pilih ya, jika belum, klik tidak. Sebelum kita mengklik ya ini, kita berdoa dulu ya teman-teman, semoga ikhtiar kita dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah data resume pendaftaran kita. Silakan teman-teman cek. Di bagian bawah itu ada cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN. Jadi kalau di awal teman-teman lupa mencetak kartu informasi akun, bisa teman-teman klik di bagian cetak kartu informasi akun. Itu yang teman-teman dapatkan saat mendaftar akun ya. Kita download. Nah, ini adalah kartu informasi akun kita saat pendaftaran kemarin teman-teman. Silahkan teman-teman simpan. Kemudian yang kedua, kartu pendaftaran CASN kita. Kita download juga. Kemudian kita buka. Nah, ini adalah kartu pendaftaran CASN kita teman-teman. Kalau sudah sampai di tahap ini berarti pendaftaran kita telah berhasil dan juga sudah tersubmit. Selanjutnya kita tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi untuk melanjutkan ke tahap SKD jika kita lolos. Jangan lupa juga untuk kartu ini disimpan teman-teman, karena kartu ini akan teman-teman gunakan ketika mengikuti SKD nanti. Mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.